Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan jamin asatid para hujjah, para orang tua, yang kita muliakan pengurus Masjid Jami Darussalam Al-Karam Ustaz Bapak Haji Muhammad Nur MPD, yang kita muliakan Al-Karam Ustaz Bapak Haji Kembali Habib Qabil, koordinator oleh subuh satu pagi di Masjid Darussalam. Dijawari majlis ini dengan pembacaan Al-Quran suatu Al-Fatihah Al-Fatihah selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain ila annahu babul iqtisadi fit ta'ah. Pasal ini menerangkan di dalam menghemat, babu iqtisad fit ta'ah, bab menghemat di dalam berbuat taat. Qala Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wa qala Allah Ta'ala yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imratun qala man hajihi qalat hajihi fulanatun tuzkaru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun wa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana habbud din ilai ma dama saduhu alaih, muttafaqun alaih. Babul iktisad fit ta'ah, bab menerangkan hemat di dalam berbuat taat. Di dalam bertaat itu adalah suatu kewajiban seorang hamba kepada Khalik yang mencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan puncak dari kegayaan, baik dalam keadaan puncak kesuksesan dan kejayaan, ataupun dalam keadaan terpuruk. Hendaknya kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Nabi menganjurkan kepada kita untuk melakukan taat menurut kemampuan kita. Di luar kemampuan kita, takutnya ada sifat bosan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya solat ini Allah wajibkan solat bagi kita jaraknya begitu jauh, antara maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, dari zuhur ke asar. Makanya kita sembahyang Pak jarang-jarang. Saya nih Pak sembahyang jarang-jarang. Tahu kalau Bapak mah
jarang-jarang. Kalau ada waktunya ya kita sembahyang. Inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu wajib bagi seorang muslim laki dan perempuan, waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Baik di dalam melaksanakan sholatul fardu maupun sholatul sunnah, ada waktunya, ada jenjang antara sholat satu dengan sholat yang lain. Karena manusia sifatnya bosan dan jenuh. Bosan dan jenuh. Andai kata Allah mewajibkan kepada kita sholat tarawih yang dilakukan setiap hari sesudah sembahyang Isya, kira-kira berat gak? Berat gak? Berat. Sholat tarawih disunnahkan oleh Nabi SAW mengisi kegiatan keagamaan di dalam memperbanyak ibadah, khususnya di bulan Ramadan, menghidupkan sunnah, yakni melaksanakan sholatul tarawih. Nabi SAW dia bersabda, Inna Allah faradhalikum siyam Ramadan wa sunantu qiyamahu wa man shamahu wa qiyamahu imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Sesungguhnya Allah telah wajibkan kepada kamu berpuasa, dan aku, kata Nabi, menganjurkan, mensunnahkan pada kalian melaksanakan sholatul tarawih. Siapa saja yang puasa melaksanakan sholatul tarawih karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, Allah ampunkan semua dosanya yang telah lalu. Makanya Nabi khawatir kalau sholat tarawih Nabi laksanakan pada hari ketiga, ketika Nabi melaksanakan sholat tarawih pertama dan kedua di awal bulan Ramadan, kakala diwajibkan di dalam melaksanakan ibadah puasa, dan Allah syariatkan puasa pada tahun kedua minal hijrah. Ayat diturunkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nabi melaksanakan sholatul tarawih hari pertama dan kedua. Hari yang ketiga, karena banyak orang yang melaksanakan sholat, menghidupkan malamnya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Malam yang ketiga, Nabi tidak datang ke masjid, Nabi sholat di rumah. Sahabat nunggu sampai larut malam, sudah mereka melaksanakan sholat, mereka mendatangi Nabi SAW dan menanyakan perihal Nabi tidak datang ke masjid. Mungkin Nabi sakit atau udur. Apa kata Nabi? Inni khasitu an tu'radu alaikum fata'addadu. Inni khasitu, sungguhnya aku takut Allah mewajibkan salatul tarawih dan kamu tidak mampu untuk melaksanakannya. Paling ya salat tarawih, rasa rindu ingin melaksanakan sholatul tarawih paling lama 20 rakaat tambah witir 3. Awal-awal Ramadan penuh banget orang sholat tarawih. 15 ke sono no, berkurang enggak? Ada rasa jenuh enggak? Ada jenuh dan bosan. Makanya babul iktisad fi ta'ah, bab di dalam iktisad, hemat di dalam berbuat taat. Berbuat taat aja disuruh hemat, apalagi di dalam membelanjakan uang di dalam kehidupan. Makanya sholat kita, Allah tahu manusia itu sifatnya bosan dan jenuh. Bosan dan jenuh. Kita sembahyang mulu, bosan nggak? Bosan. Makanya disering-seringin itu dengan zikir, betul nggak? Di sembahyang fardu diisi dengan zikir. Baca sebagian ayat-ayat Al-Quran.
Didahului dengan bacaan Alhamdulillah sambil mengusap mukanya dengan kedua tangannya. Kemudian baca istighfar 3 kali. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 paling tinggi 3. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan diri kami dari siksa api neraka. Paling banyak 7, sedangnya 3. Baru Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fahina rabbana bisalam wadhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Kemudian baca Fatihah surah ayatul kursi, alam nasrah, munalam ayatul kursi, baca surah al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, kemudian alif lam sampai amanar rasul, terus zikir. Baru Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru subhanallah. Sampai terakhir adalah tahil afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah 33 kali. Itu umumnya di kita 33 kali. Tapi kalau tanah Pasundan, saya pernah tuh datang ke Garut, berhenti di Masjid Iqra, Penimbangan tuh, mau masuk kota, belah kiri itu masjid gede. Barengan makan siang tuh di warung situ. Sholat zuhur, manesop yang pertama saya sembahyang di belakang imam. Zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000. Itu sholat zuhur. Saya ngeliat kanan kiri nggak ada yang bergerak. La ilaha illallah gitu. Lehernya goyang-goyang. Mursyid Thariqah Al-Qadariyah begitu. Kita mau bangun kanan kiri nggak ada yang bangun. Saya hitung udah 3 putaran tasbih, kan berarti 300. Belum selesai juga. Kan gantian sama istri, sama anak tuh pengen sholat jagain. Lama di sana. Makanya orang kita nggak biasa, kagak biasa. Orang sono biasa. Hemat di dalam berbuat taat kepada Allah. Sebab manusia mempunyai sifat jenuh dan bosan. Maka sesudah sholat disela-selangi dengan zikir sampai duduk. Selesai zikir dan doa, baru melaksanakan sholat lagi. Namanya sholat ba'di. Kalau hati kita masih semangat di dalam beribadah, tambah lagi sholat sunnah awabid 6 rakaat. Setiap dua rakaat salam. Padilah keutamaan sholat sunnah awabid, banallahu baitan fil jannah. Allah bangunkan nanti istana di dalam surga 6 rakaat. Selesai melaksanakan sholat sunnah ba'da maghrib, sholat sunnah awabi 6 rakaat, masih ada waktu kosong menjelang isya setengah jam lagi. Kalau sembahyang mulu bosan nggak? Bosan karena jenuh. Diisi dengan baca Quran. Lumayan tuh baca Quran sekali duduk 3 lembar 4 lembar nguap. Bikin kopi, bikin kopi biar nggak ngantuk. Betul. Ngopi sebentar di depan, ya kak. Mulut asam Pak Ustadz, pengen ngerokok, yang ngerokok di luar, jangan di dalam masjid, kotor, ya kak. Oh, di luar. Isya dah. Alhamdulillah. Masuk sholatul isya, sembahyang qoblal isya. Imam belum datang, baca selawat bil qulub 7 kali atau 11 kali sambil nunggu jamaah. Sholat isya, habis selesai sholat isya, sholat sunnah ba'da isya, muter lewatnya. Sono boleh,
sono boleh, kanan boleh, kiri boleh. Yang penting ada pecel lelenya. Mampir tuh ke pecel lele, kang sate, bawa tentengan. Bini kita buka pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang tahu aja, kita juga belum makan. Makan bareng, enak gak? Begitu, ya gak? Jangan ngaji mulu, bosen, jenuh. Seenggak-enggaknya diselingi-selingi dengan ibadah-ibadah yang lain. Siang kita puasa di bulan Ramadan, iseng puasa doang, diisi dengan pekerjaan wajib seperti sholatul fardu dan pekerjaan sunnah daripada ibadah-ibadah sholat yang sunnah, baca Quran, tahmid dan zikir. Makanya puasa itu diseling-seling nggak? Seling-seling. Dalam 1 tahun ini 12 bulan Allah wajibkan puasa, cuman 1 bulan. 11 bulan kagak puasa. Banyakan puasa atau kagak? Kagak. Banyakan kagak puasa. Puasa cuman sebulan, nggak puasa 11 bulan. Ada juga yang puasa menang 3. Menang masih mending menang 3, si anu menang 1 doang, awal doang puasa. Kan ada umat Nabi begitu modelnya. Nabi tahu, betul, Nabi tahu kelakuan umatnya. Yang sembahyang kagak, yang puasa yang kagak. Nabi tahu, makanya Nabi mengisyarakan supaya semangat ibadah, banyak fadilah Allah Ta'ala 10 kebaikan. Man qara harfan kitabillah, siapa saja yang membaca kitab Allah, falahu hasanatu, bagi mereka itu, bagi dia 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asli amsariha, 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. La aqulu, tidak aku katakan alif lam min harfun 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu pun Nabi telah memberi kabar gembira bagi kita kemuliaan baca Quran. Masih banyak orang malas baca Quran. Bahkan menghemat lagi sedekah, benar gak? Allah wajibkan kepada kita membayar zakat 2,5%. 2,5%. Dia punya ruko tuh di depan, punya kontrakan banyak. Umpama ruko ada 10, sebulan setahunnya 100 juta. 100 juta. Amin. Wih, amin, biar jadi orang kaya. Kalau jamaah yang ngaji jadi orang kaya, enak banget. Enak gak? Enak. Makan juga enak, prasmanan, pakaiannya juga rapi, nggak dekil begini, wangi. Bener gak? Tuh, kopiannya udah hitam, udah bulukan. Yang rapih, yang bersih, yang cakep menurut pandangan kita. Kalau orang punya ruko di depan, setahun 100 juta, dia punya 10, berapa jadinya? 1 miliar. Diwajibkan bayar zakat cuma 2,5%, berapa? Cuma 25 juta. Dikit apa banyak? Dikit. Sisanya banyakkan mana? Sisanya sama kita ngeluarin. Sisanya 975 juta. Kadang ketika kita mengeluarkan, yang dilihat yang kecil, yang gede kagak dilihat, kagak dihitung. Sama itu kalau masukin kotak, duit di laci sekian, merahan mulu. Sedangkan goceng itu udah nyelip, masih kena juga, ketangkep. Betul. Itu kan namanya kita
masukin kotak ke masjid paling seminggu sekali. Jumat, benar nggak? Kalau kita nggak tiap hari kita bersedekah, setidak-tidaknya Jumat, jangan sampai kagak. Goceng ceban masih kagak masuk, betul gak? Itu bagi yang ngaji. Bagi yang ngaji masukin. Kalau yang kagak ngaji-ngaji kagak beramal. Rugi gak dia? Rugi di akhirat. Sisipin sebagian harta kita untuk bekal ke akhirat, supaya kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala Allah Ta'ala, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surah At-Taha ayat 1. Taha ini maknanya ismun min asma'in nabi, nama daripada nama-nama nabi, sama seperti Yasin, sama seperti Taha. Wahai Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah, kata Allah, kami turunkan Al-Quran kepada engkau menyebabkan orang itu celaka. Tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran kepada junjungan Nabi Muhammad SAW menyebabkan seorang itu menjadi orang yang celaka, akan tapi menjadi orang yang selamat. Karena Al-Quran ini telah mengatur aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan orang untuk mencari ketentraman hidup dan keberkahan hidup, kesuksesan hidup, kebahagiaan hidup lahiriah maupun batinnya menuju alamul akhirat yang kekal dan abadi. Itu petunjuk bagi kita umat Islam adalah Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, yakni Al-Quran, suatu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Man yatamassaku bihi faqad najah. Siapa saja, kata Nabi, yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia akan selamat. Alhamdulillah. Gak boleh kita mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab berdagang untuk mengambil keuntungan. Pembeli untung, merasa puas barang yang diinginkan. Penjual merasa senang, merasa puas barang sudah diberikan kepada orang yang beli, kemudian uangnya telah diberikan. Betul gak? Dengan cara jual beli. Hadallahul bai'a wa haramallahu riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan yang namanya riba. Pacaran haram. Pacaran haram. Gimana caranya biar enak? Pacaran menurut syar'i. Ada pacaran yang diharamkan, ada pacaran menurut syar'i. Apa caranya? Kalau pacaran dengan cara yang haram, dia kumpul kebo, bukan muhrimnya, bukan mahramnya, bukan mahramnya, itu hukumnya haram. Hukumnya belum halal, dosa. Tapi kalau pacaran yang halal gimana? Datengin keluarganya, tentuin waktu akad nih dengan direstui. Kalau udah nikah itu pacaran yang halal sampai akhir hayat. Lamaan pacaran atau nikah? Nikah cuma sebentar dengan lafaz angkah tuka wajwaj tuka, betul gak? Selesai sampai akhir hayat kagak ganti-ganti poslannya. Betul? Tuh caranya seperti itu. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad untuk apa? Menyebabkan orang itu celaka.
akan tapi akan bahagia dunia dan akhirat. Qala Allah Ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yurid bikumul usra. Allah berkehendak kepada kamu kemudahan dan Allah tidak berkehendak kepada kamu kesusahan. Pasti Allah berikan kemudahan. Sebelum kita dilahirkan di alamud dunya, sebelum Nabiullah Adam diturunkan hidup di alamud dunya, fasilitas, kemewahan, kenikmatan di dunia ini telah berlimpah, tinggal kita mengelola dan mengatur dalam kehidupan dari kekayaan yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang hidup di alamud dunia. Allah Ta'ala memberikan kemudahan, tidak ada yang sulit di dunia. Kalau kita kepengen merubah nasib kita yang lebih baik, tergantung niat dan pengorbanan dan kesabaran dan ikhtiar usaha kita dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta tawakal. Betul tak? Sabar dalam usaha, namanya pengen dapat. Betul tak? Pengen dapat tuh kayak orang main coko. Tahu coko? Panjat pinang. Pinangnya cuman satu. Di atasnya macam-macam hadiah yang diberikan untuk peserta. Kalau bagi orang yang lihat tega bener, udah pinangnya 4 meter lebih. Betul gak? Bawahnya tanah dibecekin. Betul gak? Udah dibecekin, naiknya nggak pakai tambang, boro-boro tambang, tangga kagak. Di atas dikasih oli lagi, sama gemuk namanya itu ya? Supaya ngapa? Licin. Tega banget panitia. Tega banget teh mewarga. Tapi itu hiburan. Hiburan. Ketika memanjat kelompok-kelompok, baru naik jatuh, disurakin lagi. Itu namanya perjuangan. Perjuangan hidup. Berarti tidak ada orang hidup senang kecuali dijalani kehidupan dengan perjuangan. Negara kita ini nggak bakalan merdeka kecuali dengan berjuang. Para ulama dan para santri. Dulu TNI, Polri nggak ada, cuman rakyat biasa berjuang. Kenapa? Menatap hari esok lebih baik untuk anak cucunya. Akhirnya kita merdeka. Alhamdulillah, kita merasakan keamanan, dilindungi oleh negara. Kemana aja kita jalan merasa aman. Tuh. Diberikan Allah Ta'ala kemudahan. Setelah kita naik ke puncak, seneng nggak kita? Naik di atas orang-orang surak, difotoin sana sini. Kadang-kadang kalau udah naik di puncak, kadang-kadang lupa sama yang di bawah. Naik ke atas, pegang bendera, yang diambil dulu Coca-Cola. Betul nggak? Aus, bluk. Betul nggak? Bagi dong. Diminum dulu, nyobain dulu. Sampai ke orang kampanye, kan banyak sebagian oknum penjabat, mama dari lurah, camat, dari balai desa ya, tuh wali kota, bupati sampai presiden. Kakala dipilih, nanti apa yang pertama kali benak hatinya? Habis kampanye, gua habis sekian. Korek harus banyak, kan begitu. Gimana caranya biar apa? Balik modal. Kemarin gue bagi, sekarang gue tuh. Itu niat jahat, gak boleh dilakuin seperti itu. Kalau kita punya ilmu, berjuang dengan ilmu. Kalau kita punya tenaga, berjuang untuk tenaga kita. Kalau orang punya harta, berjuang dengan harta.
Kalau orang punya jabatan, berjuang dengan kejabatan untuk kemaslahat suatu negeri yang kita cintai, untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Tuh namanya pejabat yang dikenang sampai akhir hayat, karena dihabiskan waktunya untuk kemaslahan, kesuksesan, kemajuan, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tegakkan keadilan. Siapapun dia yang melanggar, walaupun anaknya, walaupun rekannya, walaupun tim suksesnya, tegakkan keadilan. Alhamdulillah, Allah berhendaki kepada kalian kemudahan, enggak ada yang sulit, enggak ada yang umpama sakit berobat, jangan seperti dulu sakit ke dukun, sakit sembuh. Ada tuh penyakit Brahma, tahu Brahma? Bengkak, bukan bisul, Brahma. Itu cukup disembur sama nenek-nenek, sama daun sirih, kempes, baca bismillah, pes. Ada tuh di Kemang Tibur, Gang 60. Itu ada Pak Haji zaman dulu, Haji Hasbi. Ngobatinnya kalau orang sakit gigi, itu diambil yang namanya paku, kemudian dipantek di pohon. Mana gigi yang sakit, dilihat itu. Ya udah, lu pegang ya, dipegang ini. Yang mana? Sini, pegang gini. Diambil paku, dibaca bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu diapain? Dipantek tuh di pohon kan banyak, pantek. Gimana? Udah hilang nggak? Hilang Pak Haji. Ya udah, obatin begitu. Orang dulu kamut akal kagak bisa, yang sakit yang mana, yang diketok yang mana, ya kak? Itu gua udah matiin kumannya gitu, melalui paku gua ketok. Coba kalau pakunya diketok giginya, sabab doang, sabab tuh. Orang dulu mah lurus-lurus hatinya, lempeng banget. Alhamdulillah. Wan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha wa inna imratun. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Nabi masuk ke rumahnya, kemudian Nabi mendapatkan seorang wanita. Nabi tanya, "Ya Aisyah, siapakah wanita itu?" "Dialah Fulan bin Fulan yang terkenal ibadahnya." "Qala ma'alaikum mimma tutikun." Apa kata Nabi? "Jangan seperti itu. Kamu ibadah menurut kemampuan kamu, jangan memaksakan." "Wallahi, maka demi Allah, la yamulullah hatta tamalu." Sungguhnya demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberikan pahala dari amal kebaikan yang kamu berikan, hatta tamalu, sehingga kamu bosan. Allah enggak bosan di dalam berbuat baik. Sebanyak-banyaknya kau berbuat baik, Allah tidak pernah bosan memberikan pahala yang Allah berikan kepada engkau. Sedangkan Allah maha sibuk, masih bisa melihat, memantau setiap hamba yang diinginkan. Ketika seseorang sudah melaksanakan ibadah solat, dia mengangkat kedua tangan. Berapa miliar manusia mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah memperhatikan, memandang dengan ainur rahmah kepada hambanya. Alhamdulillah. Didengar setiap permintaannya seorang hamba.
masuk tuh macam-macam doa yang dipanjatkan oleh manusia daripada makhluk yang hidup di alam dunia. Allah gak bosan untuk mendengar jeritan dan keluh kesah manusia terhadap Allah. Kalau kita kan bosan orang curhat mulu sama kita, benar gak? Tapi kalau kita curhat kepada Allah dengan bisik-bisik kita doa, dengan kita rukuk, dengan sujud, Allah senang sama kita. Gak pernah jenuh Allah Ta'ala memberikan pahala dan rahmat dan ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan, sehingga kita jenuh. Wa kana habbuddin ilai madama sahibu alaih. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah terus menerus orang itu mengerjakannya walaupun cuman sedikit. Baca Quran Ramadan rajin banget, habis subuh baca, habis zuhur asar baca, menjelang maghrib baca, habis maghrib baca, habis isya, sebelum sahur. Bulan Ramadan selesai sampai sekarang nggak baca Quran karena dipaksakan. Kenapa? Karena dipaksakan, bukan datang dari hati. Datang dulu dari hati, datang dulu dari hati, dari kemauan diri sendiri dengan penuh keikhlasan, baru kita baca. Ini kadang kita baca Quran, kenapa? Karena pengen buru-buru hatam, cuman sekedar di lisan saja tanpa di dalam hati. Coba kalau istiqomah, jangan baca sehari 5 juz, jangan. Karena kita nggak mampu, lalu memaksakan diri. Habis sembahyang baca dua lembar ataupun 1 lembar. Habis sembah 2 atau 3 ain. Bacanya santai, jangan keburu-buru, supaya meresap di dalam hati dan pikiran, ada rasa rindu ketika kita baca Quran. Begitu juga di dalam sholat, iramanya sholat harus ada tumakninah. Ketika kita merasakan sholat dalam ketenangan, ada rasa kerinduan. Daripada sembahyang tarawih pakai di Jawa Timur 7 menit selesai, 7 menit selesai, mau ngak mana buru-buru ibadah. Betul gak? Amalan sedikit tapi mudawamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Daripada 1000 karamat ini bakalan datang karena ada sifat istiqomah. Baca hadis 2-3 hadis selesai, daripada baca sekali baca 30 hadis, paham juga kagak. Betul gak? Makan sedikit, nggak perlu banyak, yang penting lauknya enak. Kan begitu? Nasi mah secomot tapi lauknya enak. Daripada nasinya munjung gede, tempe sebelah. Betul? Jadi ibadah ada nilainya menurut keikhlasannya, bukan banyaknya. Apalagi udah banyak ikhlas, itu yang paling utama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.